Bab 3375. Boleh memanfaatkan budak ini. Setelah masuk ke dalam tubuh Erikin, Rudicu tidak gembira sampai bodoh, dia masih ingat langkah-langkahnya. Tidak perlu mengontrol anggota badan Erikin terlebih dahulu, yang paling penting adalah menempati laut kesadarannya. Satu kerohanian kosong saja, bagiku itu adalah masalah hitungan menit. Rudicu terlalu bahagia hingga tidak dapat mengendalikan diri, dia langsung membobol laut kesadaran Erikin. Setelah itu, Rudicu terkejut ketika melihat di dalam laut kesadaran Erikin yang putih keabu-abuan, ada sebuah matahari yang terik menggantung di langit. Tidak, mana mungkin ada cahaya di laut kesadaran seseorang yang sudah mati. Dari mana asal matahari di laut kesadaran? Rudicu melirik matahari yang terik itu secara tidak sadar, tetapi sekilas ini membuatnya gemetaran, sepasang matanya menjadi kabur, seketika langsung termenung di sana. Selesai. Ketika melihat adegan ini, Erikin perlahan-lahan terbang dan turun dari atas. Dalam beberapa hari ini, dirinya menyerap Reiki dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dia menggunakan napasnya mengembun di atas laut dalam dan menggambarkan semacam taktik ilusi pola dewa. Pada saat ini, Rudicu sepenuhnya dikendalikan oleh taktik ilusi tersebut. Erikin menggunakan kekuatan pola dewa untuk menghadapi seorang kultivator fase transendensi yang lemah. Walaupun Reiki sedikit lebih buruk, tetapi penggambaran itu hanya lambat saja, penggunaan yang tidak tepat. Terutama ketika melawan orang bodoh yang sama sekali tidak mengambil tindakan pencegahan, bahkan sama sekali tidak tahu bahwa dirinya masih hidup. Selanjutnya, transfer pola bintang tubuh budak ini kemari terlebih dulu. Ketika memanipulasi tidak menyentuh Reiki sangat tidak nyaman. Erikin mengulurkan tangannya dan menyentuh alis jiwa Dewa Rudicu. Satu persatu poin bintang mengalir ke tubuh dirinya di bawah pengontrolan Erikin. Menjauhkan poin bintang dari kultivator lain, ini adalah trik yang diajarkan monster pelindung bintang kepada Erikin demi menyanjung Erikin. Sebelumnya mentransfer pola bintang kepada Vinolasu juga menggunakan teknik ini. Jauh lebih nyaman. Setelah memadatkan pola bintang yang lengkap, Erikin merasakan kenyamanan. Meskipun masih lemah, tetapi tingkat kultivasinya telah pulih, dia sudah dapat melakukan lebih banyak hal. Tentu saja, kultivasi Rudicu hanyalah fase transendensi, jadi walaupun Erikin menarik semua poin bintangnya, semua itu hanyalah fase transendensi. Namun, jika meminjam beberapa teknik dalam melawan fase penilaian tahap awal, dirinya masih memiliki kepercayaan diri, setidaknya tidak masalah untuk melarikan diri. Kali ini, masalah keamanan hampir terselesaikan. Selanjutnya mari kita lihat, siapakah sebenarnya orang ini dan di mana tempat ini. Setelah melakukan ini, Erikin merasa nyaman, aliran kerohanian langsung mengalir ke jiwa Dewa Rudicu dan mulai mencari tahu. Sekte Senluo, ternyata masih di Qingzhou. Sepertinya tidak menggunakan jurus Buddha melarikan diri itu tepat. Bocah ini ternyata merupakan orang dari keluarga Chu, kepala rumah keluarga Chu kalah dengan Penatua Agung. Dalam kekacauan saat itu, budak ini sudah gila sehingga dia menyerang kepala rumah keluarga Chu dan fisiknya dihancurkan hingga berkeping-keping oleh kepala rumah keluarga Chu. Erikin berkeliling satu putaran di memori Rudicu dan menemukan bahwa hal itu sungguh kebetulan. Tetapi di dalam tubuh Rudicu hanya poin ini yang membuat Erikin tertarik. Mengenai sebagian besar adegan di dalam hidupnya, semuanya adalah adegan yang tidak sedap dipandang, yang membuat Erikin langsung menggelengkan kepala ketika melihatnya. Terlahir di dalam keluarga yang begitu baik, tetapi menembus fase transendensi harus mengandalkan obat, sungguh tidak berguna. Di luar tubuhnya itu apa?
Erikin menarik kembali jari-jarinya dan memperhatikan aura hitam yang berkeliaran di luar tubuh Rudy Chu. Setelah memikirkannya, Erikin tidak langsung menyentuh benda-benda ini, sebaliknya dia membuat sebuah lingkaran pembatasan di sekeliling, kemudian mengulurkan tangannya. Tuh, Reiki jatuh di atasnya, energi hitam seketika mengikisnya. Erikin mengangkat alisnya, sekali lagi menggunakan berbagai teknik, menahan energi hitam ini di tangannya dengan cepat. Aura yang sangat beracun, ini pasti bukan apa yang Rudy Chu pikirkan, ini hanyalah sarana untuk meningkatkan kekuatan jiwa dewa. Setelah meneliti dengan cermat, Erikin terkejut dan menemukan bahwa energi hitam ini sebenarnya memiliki efek penembusan kerohanian. Jika Rudy Chu menyerapnya dalam waktu yang lama, kesadarannya akan segera terpengaruh oleh napas ini, pada akhirnya akan menjadi puppet yang dimanipulasi oleh penguasa energi hitam. Rudy Chu adalah satu-satunya putra penatua Chu, kedepannya mungkin akan mewarisi keluarga Chu. Jika mengendalikan orang ini, berarti bisa mengendalikan keluarga Chu di tangan sendiri. Bagus, tampaknya tujuan kepala sekte Shenluo itu tidak sederhana juga. Kedua orang ini tidak berada dalam pemikiran yang sama. Erikin mencibir dan menggelengkan kepala. Penatua Chu menjebak kepala rumah keluarga Chu dan ingin memonopoli keluarga, sementara kepala sekte Shenluo justru menjebak Rudy Chu dan berencana untuk menelan keluarga Chu. Ini benar-benar seperti belalang yang menangkap jangkrik, burung oriole berada di belakang. Tapi semua itu mungkin merupakan hal yang baik untukku. Erikin menyentuh dagunya sambil berpikir. Awalnya, dia berencana setelah memulihkan kultivasi dirinya, dia ingin langsung membunuh Rudy Chu, kemudian mencari cara untuk pergi. Tetapi Rudy Chu memiliki hubungan dengan keluarga Chu, kepala sekte Shenluo juga memiliki niat lain terhadap Rudy Chu, mungkin dirinya bisa mendapatkan manfaat di dalam hal ini dan pergi dengan cara yang lebih aman. Nilai bocah ini tidaklah kecil. Jika memanfaatkan dengan baik mungkin memiliki efek ajaib. Ketika memikirkan hal ini, Erikin tidak membunuh Rudy Chu, tetapi membuat pengaturan yang cukup. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan Rudy Chu beberapa kali. Rudy Chu tidak memiliki tubuh Taois, jadi tamparan ini langsung menamparkan jiwa dewanya. Rasa sakitnya ribuan kali lebih kuat daripada badan dipukul. Ah! Rasa sakit yang luar biasa datang. Rudy Chu berteriak kesakitan hingga segera bangun. Kemudian hal ini membuatnya menjadi pucat, seketika menjadi panik, ternyata dirinya tidak bisa bergerak. Di depan dirinya berdiri seseorang yang ingin dijadikan pengendalian tubuh. Hal yang membuatnya semakin sulit percaya adalah dirinya ternyata tidak memiliki basis kultivasi, tidak dapat menggerakkan sedikit reiki pun. Siapakah kamu? Mengapa kamu hidup kembali lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Rudy Chu menunjuk ke arah Erikin dan berteriak dengan kaget. Kamu terbang ke laut kesadaranku dan ingin mengendalikan tubuhku, sekarang kamu malah bertanya apa yang ingin aku lakukan. Erikin mencibir dan menendang Rudy Chu hingga jatuh ke tanah. Kamu tidak mati. Senior, aku adalah tuan muda keluarga Chu. Semua ini hanya salah paham saja, aku tidak tahu kamu masih hidup. Seketika itu Rudy Chu langsung mengerti, dia segera berlutut di tanah dan meminta pengampunan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memarahi ketua sekte dan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Mereka mengambil orang yang hidup untuk pengendalian tubuh dirinya. Orang tersebut merupakan orang yang tidak bisa dia lawan sama sekali. Bukankah sedang menjebak dirinya? Kultivasinya dirinya tiba-tiba menghilang, dia terjebak di dalam laut kesadaran Erikin. Jika dibunuh oleh Erikin, dirinya benar-benar akan menghilang sepenuhnya. Aku tahu,
Kamu juga tidak perlu jelaskan apapun lagi. Ketika kamu pingsan tadi, aku sudah mencari jiwamu, kata Erikin dengan spontan. Senior, ampun, bukan salahku. Rodi Chu semakin gemetaran, mengingat bahwa dirinya tiba-tiba tertarik oleh cahaya itu dan kehilangan kesadaran, kemudian dirinya tidak tahu apa yang dilakukan Erikin lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Erikin jauh melebihi kemampuannya, sama sekali tidak mungkin di alam fase transendensi. Kamu tidak perlu terlalu takut. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati, bahkan membuatmu koma juga sangatlah gampang. Erikin menatap Rodi Chu sambil berkata demikian. Rodi Chu menganggukkan kepala dengan cepat, dia mengerti kebenaran hal ini. Aku tidak membunuhmu karena aku tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu juga ditipu. Senior sangat pengertian, aku dan ayah sama-sama dianiaya oleh ketua sekte Senluo, dia mengirim orang untuk menangkapmu ke sini, hal itu tidak ada hubungannya dengan kami. Rodi Chu buru-buru mengikuti kata-kata Erikin. Tentu saja. Bagaimanapun keluarga Chu kamu memiliki sedikit hubungan denganku, jadi aku tidak akan bunuh kamu. Erikin menganggukkan kepala sambil berbicara. Bersambung.